Ya kalau dilihat pertandingan kemarin sebenarnya ya ada faktor luck juga sih ke Persib sih. 2 menit akhir itu udah kelihatan banget cara tim juara. Tanda-tanda ya. Tanda-tandanya begitu udah mau nggak mau. Kemenangan 2-1 atas PSM Makassar membuat langkah Persib Bandung menjadi juara Super League tinggal sejengkal lagi. Laga melawan Persijap Jepara pada hari Sabtu tanggal 23 Mei akan menjadi penentuan apakah Maung Bandung akan menjadi juara atau tidak. Nantinya melawan Persijap, Persib hanya butuh 1 angka lagi untuk mengunci gelar juara atau menjalankan misi hat-trick gelar juara Super League. Nah, untuk membahas lebih jauh soal peluang Persib Bandung juara musim ini, hari ini gue sudah seperti biasa akan ditemani oleh 2 jurnalis Okezone. Ada Bang Feby Novalius dan juga Bang Wikanto Rembudoyo. Ya, Bu. Ya, sehat-sehat. Sehat, Bur. Sehat. Rame ya? Rame. Biasa pada meeting nih, makanya pada nggak meeting hari ini kan. Kayaknya kita bakal bahas Persib Bandung. Weekend ini kan Persib bakal menjamu Persijap ya? Ya. Tapi kita sebelum bahas preview pertandingan, kita juga akan membahas review laga Persib Bandung lawan PSM Makassar yang digelar di hari Minggu kemarin tanggal 17 Mei. Kan laga itu bisa dibilang dramatis lah, karena kemenangan Persib Bandung baru dicetak di menit ke 90+7 ya, lewat sundulan Julius Caesar. Kalau lu, Feb, lihat match kemarin seperti apa? Sebenarnya match kemarin antara Persib dan Borneo dua-duanya seru. Jadi pas kemarin karena mainnya barengan juga nontonnya juga bingung nih, kebelah dua juga nih mau nonton yang mana. Cuman karena Persib diunggulin jadi gua kemarin nonton Persib dulu nih. Lihat Persib main tuh ngelihatnya gue optimis kayaknya Persib kayaknya juara nih. Persib main bolanya enak banget kemarin lawan PSM. Lawan PSM tuh walaupun kandang PSM, Persib tuh main bolanya enak aja gitu dilihatnya. Menguasai pertandingan banget. Terus habis itu ngelihat juga pertandingan Borneo lawan Persijap, kok Borneo kayak buntu lapangannya, mungkin lapangan jelek kali ya, jadi Borneo juga nggak maksimal buat main 1-2 sentuhannya, terus terupas-terupasnya Peralta juga banyak yang nggak maksimal, ketahan juga. Ya kalau dilihat pertandingan kemarin sebenarnya ya ada faktor luck juga sih ke Persib sih. Di akhir-akhir ya Tom Haya lagi-lagi emang aktor paling krusial banget buat Persib Bandung, umpannya juga luar biasa. Ya di heading sama Julius Caesar, dan emang Persib layak banget sih di pertandingan kemarin dengan main 90 menit itu Persib layak banget buat menang sih kemarin. Sebenarnya Borneo juga layak juga bisa menang. Malah hampir sama kayak Persib Bandung di 90 plus berapa Borneo ada peluang juga, tapi ya itu gagal, emang bukan rezekinya Borneo ya itulah hasil pertandingan, jadi ya mereka imbang. Jadi ya kalau gue lihat sih Persib Bandung emang kalau dilihat mental terus secara permainan emang layak banget buat juara Super League tahun ini sih. Iya. Kalau gue sih gimana ya? Memang sudah syaratnya tim juara itu ya begitu, mainnya kayak Persib lah. Dia misalnya main yang nggak terlalu bagus tapi bisa menang. Kuncinya kan itu dalam perburuan gelar juara ya mau. Jadi nggak butuh main bagus ya? Nggak butuh main bagus, yang penting menang aja 1-0, 2-1, gol-gol menit akhir itu udah kelihatan banget cara tim juara. Tanda-tanda ya. Tanda-tandanya begitu udah mau nggak mau gitu. Jadi ya udah, Borneo di sisi lain mungkin untuk pertama kalinya kayaknya musim ini mainnya agak mepet kan, karena yang kemarin di Bali nggak berapa lama terus main ke Jepara, tandang 2 kali, kayaknya pengaruh juga buat mereka. Jadi dan ya dua-duanya tandang lagi kan, mungkin mereka belum terbiasa, mungkin juga mungkin juga ada faktor lain. Jadi ya memang pada akhirnya Borneo cukup tersendat di akhir-akhir tuh, agak disayangkan, tapi ya sudahlah, biar bagaimanapun ya Borneo sudah berjuang sebaik-baiknya, dan kalaupun Persib juara ya memang pantas untuk juara musim ini. Jadi intinya memang kalaupun Borneo gagal menjadi juara ya layak kita beri apresiasi ya. Karena Borneo bisa mepet Persib yang bisa dibilang punya komposisi squad sangat bagus ya. Baik dari pemain utama dan cadangan kan musim ini sangat kuat, karena ketika Barba nggak bisa main lawan PSM ada Julius Caesar, terus juga Lucho absen, ada Frans Putros yang main bagus di posisi gelandang. Jadi memang kelebihan Persib Bandung musim ini memang ada di komposisi pemain kan. Ini bicara komposisi pemain tentu ada pemain yang menonjol nih. Kalau di musim ini memang sorotan kan lebih ke Federico Barba karena sangat kuat dalam mengontrol lini belakang Persib. Terus juga ada
pemain di posisi lain, misal Eliano atau juga Andrew Jung yang bisa dibilang sebagai top skor Persib musim ini. Tapi jangan lupa juga Persib Bandung memiliki Tom Haye. Itu juga sudah disinggung oleh Feby. Tom Haye musim ini tuh di Super League sudah mencetak 5 gol dan 5 assist ya. Kalau di keseluruhan dia mencetak 5 gol dan 7 assist, termasuk di ajang ACL 2. Ini kan bisa dibilang Tom Haye mungkin pembelian terbaik Persib Bandung musim ini ya. Dari sekian banyak pemain yang didatangkan, nah ini Tom Haye salah satu yang menonjol. Sebelumnya kan mungkin nggak pernah ada di bayangan kita sebagai penikmat sepak bola, ada klub Liga Indonesia yang berani nih buat datengin pemain selevel Tom Haye kan. Walaupun Persib punya pengalaman datengin Michael Essien, Lavin Kurzawa, tapi kan ini beda. Ini pemain yang memang apa ya, bisa dibilang ya pembeda lah. Karena kan Tom Haye juga ya seperti kita tahu kan harapannya Tom Haye bisa lama terus berkarir di Eropa, tapi akhirnya dia memutuskan lebih cepat untuk datang ke Indonesia. Lu melihat performa Tom Haye musim ini seperti apa? Tentu kalau di awal pasti agak ragu sih lihat Tom Haye kenapa akhirnya milih Persib Bandung sebagai pilihan timnya ya. Terus ya kultur permainan di luar sama di sini pasti kan beda, suhunya juga pasti beda kan. Ternyata ya itu karena emang pemain hebat, pemain berkualitas ya dia adaptasinya cepet banget. Dan ditambah lagi gue yakin pasti ada peran Coach Bojan juga di sini bisa bikin Tom Haye juga makin cepat adaptasi dan permainannya juga bisa maksimal buat Persib Bandung. Ya emang nggak bisa dipungkiri Tom Haye emang perannya besar banget emang. Satu gol satu asis kemarin ya? Iya bener, satu gol satu asis, terus golnya juga bagus, dia mau pakai kaki kanan, kaki kirinya juga hidup. Dia keeping kaki kanan, di shoot pakai kaki kiri ya, bukan kaki terkuat padahal itu, tapi keren banget tendangannya. Terus kalau gue lihat ini kalau pemain asing main di kita tuh kalau udah berani fighting duel, terus ngasih yang 100% kayaknya pemain bagus sih. Karena di sini juga pemain kita walaupun ya masih bagus juga, tapi pemain kita juga sebenarnya kan keras juga, nggak mau kalah juga ya. Itu Tom Haye juga ternyata dia mau duel juga, mau beradu juga ya kan gitu. Padahal kan kita lihat aduh Tom Haye kayaknya lemes padahal ternyata mainnya kuat. Di awal kan memang di awal musim Tom Haye sempat jadi ya mungkin di awal karena masih fisiknya belum optimal, main cuma jadi pelapis, tapi tuh jadi pembuktian ketika Tom Haye main di 100 menit tuh ketika Persib menang 2-1 lawan Arema di Kanjuruhan ya. Waktu itu kan ekstra time-nya panjang dan Tom Haye bisa main full 100 menit tuh kayak ngebantah banyak pendapat yang bilang Tom Haye gak bisa main 10 menit. Ternyata bisa tampil oke di 100 menit dan konsisten lah sampai akhir musim ini. Seperti apa menurut Tom Haye? Tom Haye, kalau kita flashback musim lalu kan dia masuk ke Almer City tuh udah menit-menit akhir ya. Sama kayak tahun ini juga masuk ke Persib tuh menit-menit akhir kan. Sepertinya dia kayak nunggu ada deal yang lebih bagus, klub yang lebih bagus yang mengincar dia. Dia masih punya gengsi lah, dia merasa, oh gue punya kualitas, gue pengen main di klub yang lebih baik. Tapi ternyata mungkin tawarannya nggak cocok. Pada akhirnya dia memilih Persib dan ya mungkin karena tawarannya lebih cocok ya kan. Dan juga dia main di Indonesia juga. Melihat umurnya, tahun lalu kan umurnya udah 30 ya. Jadi mungkin kalau dibilang sudah waktunya ke Indonesia ya, kalau nggak dari umurnya sih mungkin udah waktunya ke Indonesia, tapi jangan ke Indonesia dulu lah. Misalnya mampir ke Thailand dulu lah, atau mampir ke Jepang dulu gitu. Tapi dengan dia pergi ke Persib ya sudahlah, mau diapakan gitu. Dan ternyata dia membuktikan kalau memang dia pemain yang berkualitas. Dan jangan lupa kalau Persib juara musim ini itu adalah gelar liga pertamanya Tom Haye sepanjang karirnya dia Tom Haye. Karena selama ini dia cuma menangkan VB Cup kalau nggak salah, itu juga di AZ ya, di AZ Alkmaar. Jadi ya makanya dia habis-habisan musim ini dia terlihat mainnya serius, beberapa kali ngamuk-ngamuk di lapangan. Dia terlihat seperti apa ya? Terlihat seperti menunjukkan pengen menang. Nah, menunjukkan pengen menang, menunjukkan bahwa gue nih belum habis, gue masih punya kualitas. Gue masih bisa membawa tim besar juara, masih bisa bersaing di AFC Champions League juga. Jadi ya musim ini Tom Haye jadi salah satu yang menonjol lah. Walaupun awalnya di Persib dengan datangnya Tom Haye itu dan juga Luciano Guaicochea, juga Mark Locke, ada 3 pemain yang tipenya sama sebetulnya kan. Tapi pada akhirnya Boyan Hodak bisa meramu taktik di mana salah satu harus mengalah jadi breaker, satu jadi pengatur serangan, satu jadi box to box. Dan peran itu ternyata berjalan dengan baik gitu. Walaupun kadang juga ada diseling ada malis di situ kan. Gitu. Dan
mungkin keputusan Tom Haye pindah ke Persib tepat ya karena ya berpotensi jadi memenangkan trofi pertamanya. Iya. Jadi kalau misalnya Tom Haye kemarin pindah ke Persija belum tentu juara kan. Karena rumornya kemarin Tom Haye juga bener. kuatnya ke Persija kan, bahkan admin IG-nya Persija tuh udah spill gitu, udah komen-komen soal Tom Haye, tapi akhirnya nggak kesampaian kan. Iya. Akhirnya Tom Haye lebih memilih Persib Bandung, tim yang selangkah lagi jadi juara Super League. Dan sebenarnya juga bukan nggak mungkin kalau Tom Haye pindah ke Persija, mungkin Persija mungkin nih jadi juara Super League musim ini. Tapi kan akhirnya faktanya ya Tom Haye memilih Persib dan Persib ya hampir pasti lah juara Super League musim ini. Ini dari laga Persib lawan PSM kemarin ada kejadian yang nggak mengenakan di pertandingan ya. Kita lihat supporter PSM tuh melemparkan flare dan juga tak hanya melemparkan flare, bahkan mereka segelintir lah atau mungkin puluhan supporter turun ke lapangan ya, dan nggak cuma minta minta manajemen berbenah, tapi juga ada aksi penyerangan nih. Ada salah satu supporter yang sebenarnya udah minta maaf. Mereka ya supporter ini tuh nyerang pemain Persib. Ada Ahmad Jufrianto yang kena tendang. Sebenarnya ada aksi pembelaan juga dari Dion Max, tapi nggak. Dion Max dalam klarifikasinya dibilang dia cuma ingin membantu Ahmad Jufrianto tapi nggak sempat nyerang seperti memukul atau apalah ke supporter. Pokoknya intinya ada supporter PSM yang menyerang pemain Persib. Itu sangat disayangkan ya. Sebenarnya kan ya PSM udah nggak ada kepentingan. Dia udah selamat dari degradasi. Cuma memang minusnya ya mereka musim ini jauh dari target. Mungkin target PSM ingin finish di papan atas dengan adanya Bernardo Tavares di awal musim, tapi karena ada gejolak ya, ada beberapa masalah, akhirnya Tavares mundur kan, lama-kelamaan PSM turun dan akhirnya ya si Thomas Trucha juga udah enggak kan, akhirnya Ahmad Amiruddin ya jadi caretaker musim ini. Lo melihat insiden penyerangan itu seperti apa? Ya itulah sepak bola Indonesia, sepak bola yang sangat dicintai oleh kita, oleh penontonnya. Ya termasuk supporter PSM kemarin ya, mereka tuh sangat sayang banget sama timnya, sama klubnya, pengen banget kemarin dapat hasil maksimal. Mungkin itu kalau kejadian kemarin imbang kayaknya nggak bakalan ada kerusuhan kayak gitu. Cuman emang ya pahit banget, detik-detik terakhir harus kegolan sama Julio Cesar ya, mereka pasti kayak ngeluapin, walaupun ini bukannya hal yang harus dibenarkan. Ini jadi pelajaran juga buat supporter tim lain. Ya sebegitu cintanya kita sama tim yang kita sayang ya, kita harus punya pemikiran logis, harus dewasa juga kalau hal-hal yang ini ya malah merugikan tim kita juga. Ya kayak kemarin Persipura akhirnya kan musim depan mereka nggak bisa didukung nggak bisa tanpa penonton kan dalam satu musim kan. Ya PSM juga pasti siap-siap aja bakalan ada sanksi dari PSSI kan dengan kemarin ulah yang dilakuin. Ya itu pokoknya buat supporter Indonesia, supporter tim kita ya kita emang sayang sama supporter sama tim kita, tapi ya kita harus punya pemikiran yang logis lah, jangan anarkis gitu, nggak perlu lah kayak gitu-gitu. Ya kalau kalah ya udah terima aja gitu. Iya betul. Kalau gue melihatnya itu sebagai mungkin kalau ketika mereka masuk lapangan, walaupun ini nggak dibenarkan ya, masuk lapangan terus juga melempar invasi gitu-gitu, itu nggak dibenarkan, tapi itu adalah bentuk kekecewaan karena ya itu sebenarnya kata Feby tadi, PSM mungkin punya target tertentu, ternyata terjarum di papan bawah, bahkan sempat terancam degradasi kan. Baru 2 atau 3 pekan sebelum ini selamat dari degradasi gitu. Mungkin itulah bentuk kekecewaan juga, bentuk kritik kepada manajemen tapi caranya salah gitu, dan itu nggak dibenarkan. Dan penyerangan ke Ahmad Jufrianto juga sebetulnya nggak dibenarkan karena ya bagaimanapun ya, kalau misalnya supporter PSM ini kecewa dengan manajemen, ya arahkan itu ke manajemen, jangan ke pemain, jangan sampai merusak stadion gitu, merusak fasilitas, karena pada akhirnya yang dirugikan juga PSM kan, klub. Apalagi mereka harus bayar denda, udah bayar denda, musim depan bisa jadi nggak pakai penonton. Keuangan juga nggak bagus-bagus banget kan PSM ya, jujur-jujur aja beberapa musim terakhir PSM keuangannya nggak bagus kan, sampai gaji ya, masalah gaji, sampai Bernardo Tavares pun mengundurkan diri. Bernardo Tavares pernah jual medali dia gitu, itu kan berarti tanda keuangannya nggak beres. Dan juga musim ini ada masalah begini, musim depan ya palingnya musim depan udah mulai dengan agak minus lah. Beberapa pemain pasti juga akan cabut dari sana karena melihat kondisi seperti ini. Jadi lebih baik kalau mengarahkan kemarahan, mengkritik manajemen, mending ketika tim berlatih datengin, nah tuh ngomong di situ.
beberapa kali kan Boboto juga begitu kan, ketika Persib lagi turun, mereka datang ke lapangan latihan menyampaikan protes ke manajemen. Mereka demo di depan kantornya Persib. Begitu juga dengan Jackmania, mereka datang ke Sawangan, mereka datang ke latihan, mereka menyampaikan keresahan ketika duduk bareng manajemen, seperti itu. Jangan invasi ke lapangan, jangan mengganggu pertandingan gitu. Lebih baik yang seperti itu, kalau mau protes ya. Kalau emang mau nyontoh ya nyontoh kemarin pertandingan Semen Padang Persebaya sih Bur. Ya selesai pertandingan ya sampai pemain Persebaya ngasih apresiasi ke para penonton Semen Padang ya walaupun mereka ya harus terima tim kesayangannya degradasi ya itu lihat pertandingan itu walaupun Semen Padang kalah banyak ya supporter juga ya udahlah terima gitu terus dapat apresiasi juga dari tim lawannya Persebaya yang ngasih apresiasi khusus buat para supporternya itu bagus juga tuh buat dicontoh kan. Gitu ya. Benar itu ya mungkin ya hal yang nggak boleh dicontoh kan. Apa yang dilakukan oleh supporter PSM Makassar harapannya nggak terjadi lagi karena seperti kita tahu kan ya tragedi Kanjuruhan itu paling memilukan lah. Mungkin dalam sejarah sepak bola dunia ya itu paling yang terparah karena ada 132 orang meninggal dunia. Dan tentunya hal seperti itu nggak pengen terjadi lah, nggak kita inginkan terjadi baik itu di Indonesia maupun di negara lain. Ini balik lagi ke Persib Bandung, kalau kita melihat Tom Haye kan sudah jelas nih di musim ini Persib Bandung kan pemain-pemain yang didatangin nih dalam arti pemain timnas Indonesia yang didatangin itu pemain top semua ya. Ada Tom Haye, ada Eliano, ada Sadil Ramdhani. Sadil walaupun udah lama nggak dipanggil timnas kan baru-baru ini masuk squad untuk persiapan jelang Piala AFF 2026. Menurut lu berdua, kalau misalnya memang Persib Bandung memiliki keinginan untuk mendatangkan pemain timnas Indonesia lagi nih di bursa transfer musim panas nanti, siapa menurut lu kira-kira dari pemain yang ada sekarang? Kalau gua melihat kebutuhan Persib akan gelandang yang bisa menjaga keseimbangan dan juga butuh gelandang bertahan, dia at least bisa menjaga keseimbangan lah, nggak harus profilnya bertahan ya. Joey Pelupesi, tapi Joey Pelupesi kan waktu itu pernah di salah satu program Morning Zone tuh langsungnya bilang lebih dekat ke Persija. Nah kalau sudah berarti nggak bisa Joey Pelupesi, ada satu nama lagi yang kebetulan aja main di Indonesia sih, Ivar Yener. Lebih muda juga. Lebih muda, dan Ivar Yener kan kontraknya habis sama Dewa United kan, cuma 6 bulan setengah musim. Jadi kalau mau mendatangkan pemain muda yang untuk jangka panjang, yang profilnya nggak jauh beda dengan Tom Haye dan juga Mark Locke, datangkan Ivar Yener kalau mau. Ivar Yener atau Joey Pelupesi bisa jadi opsi untuk memperkuat skuad Persib Bandung. Ya kalau Joey Pelupesi-nya nggak ke Persija ya kalau menurut itu kan untuk di tengah. Di depan gimana, ada nggak opsi? Kalau karena Persib Bandung ini bakalan main di ACL lagi musim berikutnya, kayaknya yang harus disiapin dari Persib Bandung kayaknya lini depan dan kiper sih Bur. Kalau gue ya. Kiper ya walaupun Teja Pakualam main di musim ini bagus, sangat bagus dan dia bisa ngalahin kiper asing kan, itu kan udah kredit pointing sangat bagus kan buat Teja Pakualam ya. Berarti Persib Bandung juga butuh banget buat backup Teja Pakualam. Ya atau ya ada mungkin kiper utama utama yang lebih bagus. Jadi Teja jadi backup mungkin atau jadi pelapis supaya lebih kuat aja. Kalau dilihat lini belakang Persib udah bagus, terus lini tengah juga sebenarnya udah bagus, lini depan sih yang harus nama posisi mah kita juga pasti tahu apa aja. Oleh. Kalau gua lebih lihat ini sih yang kirinya Persib Bandung kayaknya bisa dimaksimalin lagi. Ya kalau emang bisa ya Donitri bisa kali dimain di Donitri tapi lebih biasa jadi fullback kan atau wingback bukan jadi winger. Kalau dari skuad timnas Indonesia sekarang kan memang di kiri kan kalau di Persib sekarang tuh ada Beckham atau William Barros karena Berguinho sekarang lebih sering main di kanan ya. Walaupun sebenarnya dinamis sih, kadang bisa main kanan kiri. Tapi kalau misalnya beberapa match terakhir mungkin yang lebih sering main jadi winger kiri Barros atau Beckham. Kalau dari skuad timnas Indonesia sekarang sebenarnya di winger kiri ada Ragnar kan. Ragnar sekarang juga lagi berjuang di playoff degradasi kan lawan klubnya Joey Pelupesi. Gimana Ragnar menurut lo? Kalau Ragnar ya masih kurang. Ragnar belum 30, nanti aja. Ya kalau bisa Ragnar jangan kesini dulu, tapi kalau emang harus ke Persib Bandung ya Persib Bandung juga tim bagus, dia kan bakalan main di Asia juga. Ya Ragnar bisa jadi opsi pilihan Persib buat didatengin musim besok sih. Ya kalau emang cocok
Tapi kalau gue lihat Persib Bandung ini sih lihat pemain cocok sama Bojan apa enggak sih? Strike berarti. Rafael Strike. Kan Bojan seneng yang pemain yang doyan pressing. Rafael Strike kan doyan pressing zamannya Nah, bisa Sintayong. juga. Bisa jadi pilihan juga Rafael Strike buat ke Persib Bandung. Bener kan, depan lagi kan. Cuman ya itu kalau lihat skuad sekarang kayaknya udah penuh banget dengan pemain-pemain yang bagus kan sekarang. Tapi kan ya apa beda sama musim lalu? Musim lalu juga kita lihat Persib ya kayak tim udah nggak ada celah nih kan kalau main di Tiba-tiba Asia datengin itu ya. tiba-tiba dicoret semua tuh, dilepas semua kan, Ciro Alves, DDS, Tyron, William ya. terus masuknya kan ada Berguinho, terus juga Barros, Andrew Jung. Jadi ya sebenarnya kalau gua lihat dari pemain Persib saat ini ya mungkin posisi benar-benar aman tuh di barisan belakang mungkin ya. Kayak Barba, Matrikardi tuh aman lah. Iya. Tapi kayak tengah ke depan tuh masih ada potensi untuk digeser, apalagi kayak Dirombak ya. William Barros. Barros mungkin depan banyak pengamat yang menilai itu Barros sebenarnya masih berkontribusi karena dia bisa backup lini belakang kan. Misal dia secara ya kuat lah dia, bisa maju mundur, dia transisinya bagus. Cuma memang PR-nya dia udah lama gak golin kan. Dia terakhir golin tuh ketika Persib menang 5-0 lawan Madura United ketika di pekan ke-23 tuh. Kalau nggak salah ya di awal tahun ini ya. Kalau udah lama deh gak golin. Betul. Ya berarti opsinya ya mungkin ya Ragnar bisa. Terus juga kalau di tengah tadi ada Iver Jenner atau Jeffrey Pessi ya. Mungkin nanti kita lihat gimana siapa yang didatangkan Persib Prediksi Bandung. gue yang jelas striker bakalan ada Striker yang diganti satu kan udah sih cabut kayaknya. kan, Kastel udah katanya udah pasti. Nah katanya Ke Persik ya. nggak tahu deh kalau itu. Tapi katanya ini rumornya ya, katanya sudah mengincar salah satu pemain dari rival lah. Maxwell. Wah ya betul. Nah, itu kan. WHO katanya udah bilang kan kita tertarik ya. Ya kalau bisa sih sepaket sama Donitri sih. Kalau itu kayaknya berat sih. Kalau itu Maxwell kabarnya udah tertarik ya buat ke Persib, tapi kan dia katanya negosiasi dari April, memang kita nggak tahu gimana nantinya. Ya, tapi kan tetap keputusan akhir juga ada di Bojan Odak juga ya. Kan Bojan Odak juga belum pasti nih perpanjang kontrak atau enggak, jadi nunggu Boyan lah. nunggu Boyan. Kalau Boyan kontrak udah jelas, maksudnya pelatih untuk musim depan udah jelas, baru bisa di kira-kira siapa aja pemain yang datangin. Termasuk Maxwell musim ini sudah mencetak 15 gol dan 4 assist ya bersama Persib. Nah dari rumor transfer kita tentu bergeser ke preview nih. Preview match weekend ini yang jadi laga penentuan kan ada laga Persib lawan Persijap dan juga Borneo FC melawan Maluku United. Ini pasti kan sangat menentukan bagi kedua tim ya. Saat ini kan Persib mungkin berada di atas angin karena hanya membutuhkan satu poin ya untuk menguji gelar juara. Sedangkan Borneo FC harus menang lawan Maluku sambil berharap Persib kalah. Sesuatu yang nggak diinginkan oleh Bobotoh. Nah, lu melihat prediksi jalannya laga Persib lawan Persijap seperti apa? Apakah Persib udah pasti menang dengan skor telak atau tetap pola permainan pragmatis dikedepankan oleh Bojan Odak, yaitu hasil terpenting. Yang penting udah misalnya menang 1-0 udah aman dulu 1-0 sampai habis gitu kayak lagi lawan PSIM. Sebenarnya Persijap ngasih perlawanan yang berat juga waktu Persib Borneo. main di Jepara. Persijap waktu Jepara menang kan 3-2. leg pertama. Kalah kan Persib 2-1. Menang Persijap. Itu ada penalti Marco kayaknya yang gagal deh waktu itu kayaknya. Kemarin juga lihat Borneo lawan Persijap, nggak nyangka juga Persijap ngasih perlawanannya segitu banget gitu. Mau kemana sih padahal kan udah lolos, udah lolos degradasi. Mungkin laga kan. kandang terakhir ya. Iya, laga kandang terakhir ngasih yang terbaik kayaknya buat para supporternya. Terus kalau besok lawan Persib Bandung kayak bakalan dimakan kayak Persijap. Persib Bandung kayak bakalan juara kayak besok di kandang. Jadi udah pasti menang lah Kayaknya udah prediksi lu pasti ya. menang prediksi gua. Menang telak apa menang tipis kira-kira? Ya itu Bojan pokoknya kalau udah menang ya udah yang penting menang aja. Benar. Dan bakalan jadi pesta yang besar buat warga Jabar, buat Viking, buat Bobotoh, buat semuanya pokoknya dengan kemenangan besok lawan Persijap. Gimana, Pak? Kalau gua sih kayaknya sih mungkin menang tapi nggak akan menang banyak ya karena ada satu hal yang menarik di Persijap semenjak di putaran kedua dia merekrut mantan pelatih kiper timnas Indonesia, Yo Jaihon. Dia tuh clean sheet-nya banyak banget. Termasuk kemarin lawan Borneo. Itu salah satu yang Adrian Sendri Johansyah kalau nggak salah ya. Nah, itu salah satu yang berkembang banget lah di putaran kedua ini. Jadi
tugas berat buat Persib untuk nyetak gol, tapi kan 0-0 juga Persib juara kan. Walaupun pestanya agak sedikit kurang seger lah, kurang manis lah kalau cuma 0-0. Apalagi Tapi kalau kan Borneo menang ya. apalagi kalau poinnya Borneo sama menang, jadi nggak poinnya seru. sama, Kan? jadi nggak seru. Jadi unggul head to head doang, tapi ya kalau misalnya harus imbang, ya mau nggak mau imbang. Tapi pestanya, yang penting kan buat Persib sekarang adalah nggak kalah aja. Yang penting dia nggak kalah aja udah. Ya. Jadi mau seri kayak mau menang ya udah, mau menang 2-0, 3-0, 1-0 sama aja 3 poin. Yang penting jangan kalah. Jadi bebannya Persib sebenarnya lebih enteng karena mereka juga imbang juga pasti juara kan. Benar. Apalagi menang, wah makin bagus gitu. Makin bagus. Itu kan Persib yang ya hampir pasti menang lawan Persija dan mungkin hasil paling buruk yang didapat adalah hasil Seri. imbang ya. Nah, ini kalau Borneo Malut gimana? Nah ini Borneo dapat lawan yang berat, tentu pasti ketemu Malut, apalagi ada striker, ada Dedes. top scorer di situ kan, ada David Silva di situ kan, dan dia juga mantan pemain Persib Bandung kan di situ. Ya pasti ya materi pemainnya Malut tentu bagus-bagus, berkualitas, pasti ngasih perlawanan yang berat buat Borneo. Ya walaupun mereka main di kandang, ya Borneo pasti nggak bakal menang mudah lah lawan Malut. Walaupun Malut juga kalau dilihat pertandingan kemarin juga nggak stabil juga sih. Dia masih ketinggalan juga kemarin terakhir lawan Persita seri. lawan Persita, iya kan. Tapi Malut ketinggalan musim juga. ini di kandang memang dia sering goyang sih. Iya, Kan kalau Persija, Bayangkara kalah, terus lawan Dewa juga kalah nggak salah ya. Mungkin Malut tuh jadi salah satu tim yang cetak rekor tandang paling bagus ya di bawah Bayangkara Persija dan Borneo. Persija Borneo kan yang paling bagus tuh. Nah, Malut di bawahnya kalau nggak salah. Gitu sih. Jadi ya menurut gue ada kans Malut ngambil poin di Borneo, bahkan peluang menang juga ada karena ya, tadi lu bilang kan ada beberapa pemain Persib, ada 6 pemain kan. Ada Fresh Butuan, ada Dimas Derajat, Ciro Alves, DDS, terus juga Tyron Del Pino, Gustavo Franca, ada 6 kan. Kalau mereka dapat WhatsApp dari Wahaji Umu kan, mungkin WhatsApp memberi semangat karena kan tolong ya dibantu. Tolong dibantu, karena tolong. kan secara apa ya, secara koneksi mereka masih udah bagus baik ya. Dekat Terakhir sama ketika WHO. Persib tandang ke Malut kan Disambut baik. baik dan beberapa pemain Malut kayak Ciro Alves dan juga Tyron pada cium tangan kan sama Waji kan. Itu menunjukkan kalau ya mereka masih punya hubungan yang bagus lah. Dan bukan gak mungkin hubungan bagus itu yang berefek kepada Bener. hasil akhir Malut lawan Borneo kan. Iya. Gimana Pak Melihat? Kalau gue melihatnya, ini tergantung Borneo-nya ya. Apakah Fabio Lefundes bisa memompa semangat anak asuhnya, karena mereka tuh kayak sudah terpukul, udahlah seri ini. Kalau udah gitu Persib mainnya di kandang kan. Mereka berharap keajaiban yang ya terlalu ngarep sih, kalau bisa dibilang berharap sama keajaiban yang ngarep banget gitu. Persib paling gak kalah lawan Persijap. Jadi ya tergantung Lefundes, apalagi ini laga kandang terakhir kan. Kalau misalnya menang dan jadi juara, itu pestanya gede-gedean tuh, meledak tuh pasti. Tapi kalau melihat kondisi saat ini kayaknya Borneo menang, tapi menang buat penghiburan aja. Menang buat hiburan, ini pertandingan terakhir di kandang, menghibur supporter, menang 2-0, 2-1, dan menang berapapun, ya hiburan penutup musim aja gitu. Ya tetap sebuah pencapaian ya, bisa dibilang juara tanpa mahkota lah. Dan ya bagi Borneo ya mungkin bisa dicoba di musim depan. Benar. Karena dengan apa ya, mungkin di musim depan mereka bisa datengin pemain yang lebih berkualitas. Bagus lagi, betul. Karena kan setahu gua tuh Borneo pakai ada sebuah software ya, software dari Rusia untuk mencari pemain top kan. Makanya ya kita mungkin sebelumnya nggak pernah tahu Peralta siapa, terus juga Berguinho dulu sebelumnya, terus juga kayak Hirose, Mateus Pato yang untung lah Borneo setelah jual dia ke klub China dan akhirnya balik lagi tapi Kufar Moeda turun kan. Dan ya itu dia, makanya beberapa pemain Borneo juga kan pemain tim nasional kan, ada pemain timnas Suria, pemain timnas Burundi kalau nggak salah. Dua gila kan? Pemain top lah dari Borneo FC dan akhirnya bisa bantu mereka bersaing di papan atas. Iya. Nah, ini balik lagi ke Persib-Persijap. Persib terakhir tuh lawan Persijap di Bandung 2014. Saat itu Persib menang 5-0 lewat gol-gol dari Vladimir Vujovic 2 gol, terus juga Atep, Jibril Koulibaly sama bunuh dirinya kapten Persijap nih, Evaldo Silva. Ingat gak? Iya, yang main Brazil tuh yang tinggi, yang tenang bebasnya kanan kan. Kanan ya. Tenang bebasnya oke banget sih, kenceng banget itu.
Itu kan berarti udah 12 tahun lalu nih Persib nggak menjamu Persijap di Bandung kan. Terakhir kali menjamu di Persijap di Bandung hasilnya 5-0. Dan akhirnya mereka jadi juara juga kan di 2014 itu kan. Juara setelah di final mengalahkan Persipura ya di Jakabaring. Di Jakabaring. Itu sebenarnya mungkin ada sedikit cocok logi kali ya. Apa? Jadi ketika Persib dihadapkan dengan Persijap di Bandung, ya kans mereka jadi juara Besar ya ya. semakin besar ya. Gimana melihat itu? Ya apa? Ya di balik cocologi itu ya tentu pertandingan besok gue yakin pasti Persib kasih yang maksimal di hadapan bobotohnya, di hadapan Viking. Apa ya apalagi lawannya Persijap. Ya tim yang nggak terlalu bagus sebenarnya di musim ini. Tim yang apa ya pasti udah kebaca lah sama Coach Bojan. Besok juga Coach Bojan nggak ada lagi. Pasti udah kebaca cara mainnya gimana, dan motivasi pemainnya udah semangat banget pengen juara, pasti dapat kayaknya pertandingan besok lawan Persija. Menang ya. Ya musim ini gue lupa deh, musim ini ada nggak tim yang nggak bisa dikalahin Persib? Kalau misalnya besok tinggal Persijap doang kan yang belum dikalahin kalau nggak salah musim ini ya. Benar. Karena di pertemuan pertama kan kalah. Nah, kalau secara gengsi pasti Persib pengen balas dendam lah. Nggak mau dia dalam satu musim ada tim yang nggak berhasil dia kalahkan gitu. Agak kurang agak kurang enak aja jadi juara, tapi satu tim ini nggak dikalahin gitu. Jadi mereka mungkin bisa jadi bisa-bisan juga menang gitu. Ya, pasti benar-benar. Ya mungkin Persijap juga punya ambisi itu ya. Iya, menjadi satu-satunya tim yang nggak dikalahkan Persib musim ini. Kata Persijap, oke lo boleh juara tapi lo nggak bisa ngalahin gue. Nah, Persib benar, kalah bisa jadi. waktu pertemuan pertama. Iya, maksud gue tim yang satu-satunya tim yang belum dikalahin Persib musim ini kan cuma Persijap Ya. Sita kan kalah. Sita menang di Tangerang tapi ketika main di Bandung menang Persib. Terus juga Malut menang di Ternate tapi ketika main di Bandung Malutnya kalah gitu. Kan? Iya. Jadi ya cuma Persijap doang nih satu-satunya tim yang belum pernah dikalahkan Persib. Dan itu pasti coba dilakukan Persib ya di match nanti, weekend nanti gitu. Kalau susunan pemain gimana kira-kira? Yang pasti Teja masih dipilih sama Coach Bojan. Belakangnya tentu udah ada Barba, ada Matrikardi, di kanannya ada Frank Putros, di situ kirinya ada Eliano. Bisa jadi kanannya Kakang sih ya. Putros bisa jadi main di kiri lagi nih. Gelandangnya kayaknya kapten bakalan main sih karena pertandingan terakhir di sini Marklock. Kemarin kan kapten ada Malis kan. Keren juga sih lihat ada Malis kemarin pakai ban kapten, tapi kayaknya karena ini pertandingan terakhir ya pasti Marklock main. Di situ ada Lucho juga, ada Malis bakalan main lagi, kanannya ada Baros, kirinya Tomaya nggak main dong? Kayaknya kata lu Marklock ada Malis yang main ya. Marklock ada Malis sama Bisa Lucho kayaknya main. Tom Haye bisa main. Jadi Marklock, Tomaya ada Malis tengahnya. Kanannya ada Baros, kirinya Berginho. Bisa Berginho, tapi kayaknya bakalan ada kesempatan buat Beckham tampil di hadapan Boboto. Depannya Ramon Tanke sih kalau Iya. Ramon Tanke kemarin walaupun lawan PSM ya itu Ramon Tanke itu pasti back mana aja ngejar-ngejar dia sih emang. Termasuk kemarin Yoran Fernandes ngejar-ngejar Ramon Tanke mulu. Tapi ya itu kesempatan buat Tom Haye kan kemarin bisa buka peluang yang ada yang jaga, syuting kaki kirinya bagus Tom Haye. Ya itulah fungsinya Tom Haye. Ramon Tanke, makanya kemungkinan besar Ramon Tanke bakalan main lagi sih. Striker pembuka ruang. Bukan striker cetak gol. Gimana, Pak? Kalau gue mungkin ini sedikit beda ya. Mungkin kiper tetap Teja. Bek kanan kayaknya sih Franz Putros. Mungkin tengahnya akan diganti salah satu. Mungkin karena U23 Dion Marks mungkin jadi starter pertandingan terakhir kan. Terus juga Barba tengahnya. Kirinya mungkin bisa Eliano. Trio gelandang kayaknya sih Marklock, Lucho sama Tom Haye. Nah, depannya ini menarik nih. Kanannya mungkin tetap Berginho, kirinya Beckham, strikernya Ndrujung. Itu ya prediksi susunan pemain ya nantinya bakal diterapkan. Mungkin nanti kita lihat pola apa yang diterapkan oleh Bojan Hodak karena laga ini sangat menentukan ya. Oke, paling kita akhiri obrolan kali ini ya. Thank you banget udah join di kick off hari ini.
Tapi Okezoners juga nanti di weekend nanti jangan lupa saksikan live reaction Locker Room antara Persib Bandung ya melawan Siap Jepara Sabtu 23 Mei pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti di laga tersebut kita seru-seruan bareng lah ya untuk menyaksikan laga penentuan siapa yang nantinya menjadi Juara. gelar atau merebut gelar juara Super League musim ini. Oke, Okezoners, sampai jumpa di kick-off selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.